perdebatan yang seru tadi. Anyway, kembali kepada ini obrolan Jeep Talks ya, yang sudah lama tidak mengudara ya teman-teman semuanya, karena kesibukan berbagai macam teman-teman dan hostnya juga dan yang lain sebagainya lah ya. Tapi alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu lagi, ngobrol kembali, dan saya berharap ini dapat menjadi suatu apa ya, garda intelektual lah untuk tetap menjaga kewarasan kita ya terhadap segala hal, khususnya untuk topik-topik yang kita bicarakan gitu ya. Dan ini juga merupakan bagian daripada silaturahmi intelektual ya, untuk terus mengupdate beberapa informasi dan memberi semacam share value, share nilai, share intelektual ya ke audience ya, khususnya untuk teman-teman yang memang males baca gitu ya, atau nggak ada waktu baca gitu ya. Jadi dengerin kita juga udah cukup lumayan lah ya gitu ya. Dan saya kira eee, tema kali ini sangat berat gitu sebenarnya sih. Karena ini bagian daripada pencarian diri kita secara otentik mungkin, atau secara ontologis mungkin gitu ya, yang berjudul Can Indonesia Think in Indonesian Studies, itu sama seperti Can Subaltern Speaks yang ditulis oleh Gayatri Spivak gitu ya, dan itu bisa berbicara dengan culture-nya gitu ya. Dan seperti yang ditulis oleh Kishore Mahbubani juga, Can Asian Think gitu kan, bisakah orang-orang Asia berpikir gitu ya, dan jawabannya iya gitu kan. Ini kayak nanti ada pertanyaan, eee, "Does ASEAN matter?" Dijawab sekarang kan. Anyway, itu intermezzo lah. Eee, jadi sebenarnya kita ingin melihat bagaimana intelektual ataupun ilmuwan Indonesia itu berpikir independen dan otonom melalui kesadarannya sendiri yang bersumber dari kesejarahan ya, dan culture-nya gitu. Dan proses itu adalah otentifikasi dari atau menjadi manusia Indonesia otentik itu seperti apa sih secara intelektual begitu. Sebenarnya ke situ sih. Jadi bisa nggak sih ke arah situ gitu? Atau sudah ada nggak? Atau itu semacam proses? Karena selama ini kan kita dijajah dan kita lahir sudah berpikirnya ala Western gitu ya, ala Eropa, kemudian sekarang hegemoni Amerika Serikat kita. Kalau saya baca tulisannya Simon Philpott tentang Indonesia ya, ternyata Indonesia pasca Perang Dunia Kedua ya, Indonesia versi bentukannya, definisinya, frame-nya Amerika Serikat gitu loh. Yang sebelumnya adalah frame-nya Eropa gitu. Jadi kita sendiri siapa? Apa? Gitu kan pertanyaannya. Jadi posisi kita pun kemudian sejauh mana sih sehingga seolah-olah sampai sekarang yang paling otoritatif mendefinisikan Indonesia, memahami kita, dan kita berkata sesuatu itu ya bukan kita, tapi scholar dari luar yang sekarang lagi bergeser ke Australia lah mungkin gitu. Tadinya Eropa, pindah Amerika, Cornell gitu ya, terus sekarang pindah ke Murdoch atau gimana. Anyway, nanti teman-teman yang sekolah di sana yang ngerti lah ya. Terutama di ANU juga gitu ya, seperti apa, kenapa juga bubar, terus pindah ke mana gitu, Melbourne gitu ya. Nah, oke. Untuk ke sana saya ingin mendengar terlebih dahulu Wasis ya, yang sempat menulis artikel menggemparkan ya di pojok.co ya. Terus ditanggapi oleh Bayu, terus saya tanggepin juga ya, kita bertiga itu tentang bagaimana berhadapan dengan supervisor yang kemudian ada semacam eh, dialektika yang inferior dan superior di situ gitu, gambarannya gitu. Ya silakan Wasis, cerita pengalaman kamu saja. Mungkin kan kita kan nggak rasional, maksudnya dalam artian nggak rasional tuh eh, kita ini seutuhnya secara mental, secara emosional, secara sentimen, secara culture, secara identitas itu muncul keluar semua dan diekspresikan dengan rasionalisasi tertentu kan gitu sebenarnya. Nah, saya ingin dengar cerita kamu bagaimana menghadapi uh, apa ya, self and others gitu ya. Silakan.
Siap. Waktunya berapa menit nih, Mas? Ya terserah lah, tapi jangan panjang-panjang lah. 5 Oh, menit ya, 5 menit. siap. Terima kasih Cuma undangannya. nanya. Terima kasih undangannya Mas Musa dan JIP dan teman-teman kolega yang saya hormati di sini. Hmm. Terus saya di sini agak kikuk ya, karena yang lebih tahu itu lebih banyak di sini daripada saya yang tentu masih baru banyak belajar ya. Nah, kalau pengalaman secara studi memang ketika saya di Australia memang membuat saya itu agak dalam posisi dilematis ya, antara saya sebagai subjek studi atau sebagai objek studi. Oke, sorry. S1-nya cerita dulu, Mas Sis, silakan. S1-nya di mana, kemudian dapat beasiswa di mana, kerjanya di mana gitu. S1-nya dari politik pemerintahan, satu angkatan dengan Umar. Tapi Umar lebih keren dari saya tentunya. Dan kemudian S2 di ENU di Master of Political Science, bimbingannya Prof. Ed Aspinal. Oke. Jadi kalau bicara soal Indonesia ya saya cukup sah lah gitu. Ya memang ketika saya belajar di ENU itu seolah kita itu sebagai orang Asia memang kemudian dilokalisir ya pengetahuannya ya. Terutama kalau saya kemudian studinya di college saya ya, College Asia and Pacific Studies, di mana memang di sana kajian-kajian tentang Asia itu banyak. Dan memang ketika para sarjana barat melihat orang Asia pun juga mereka berusaha mengeksplorasi lebih jauh apa yang mereka belum dapatkan di kajian sebelumnya. Nah, ketika saya kemudian berinteraksi dengan profesor saya dulu di ENU, kemudian banyak hal yang saya temukan ya, itu hal yang baru. Misalnya di mana kemudian kita itu kajian kita itu harus bisa berkontribusi terhadap sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Misalnya tesis saya tentang perilaku memilih tentu harus ditantang apakah memang perilaku pemilih yang ada di Indonesia itu hampir mirip dengan yang ada di negara-negara demokrasi backsliding lain, misalnya di India atau di Pakistan atau negara lain, atau memang Indonesia punya keunikan sendiri. Nah, memang di saat itu saya kemudian berpikir, ternyata kemudian ketika saya sebagai seorang Asia belajar pada seorang bule, pengetahuan kita, pengalaman kita kemudian terkotakkan ya hanya untuk kajian Asia ya. Dan itu yang saya alami ketika saya belajar di college saya, Asia and Pacific Studies. Nah, itu berbeda 180 derajat ketika saya kemudian ngambil kelas di College of Art and Social Sciences, sama-sama di ENU juga, tapi politiknya lebih komparatif. Itu di sini ketika saya berusaha untuk memahami secara komparatif ya, terutama pengalaman negara-negara demokrasi maju ya, seperti di Eropa Barat, di Amerika Utara, saya kemudian seperti hanya mengalami ketertinggalan pengetahuan dengan teman-teman saya yang ada di sana. Artinya di sini memang di situ sudah mulai nyadar ya, ternyata pengetahuan, pengalaman saya sebagai orang Asianya hanya cukup untuk Asia saja. Dan ketika saya dipaksa untuk komparativis, itu seolah membandingkan antara satu dengan yang lain itu berbeda atau mungkin tidak sesuai dengan kapasitasnya. Yang itulah kemudian saya berpikir ulang, ternyata berpikir secara Indonesia pun bagi mereka yang belajar di luar negeri harus dituntun oleh profesornya masing-masing, terutama saya ya. Nah, itu yang membuat saya kemudian tidak punya semacam independensi ya untuk bisa berpikir secara Indonesia ya, karena memang kita itu sudah dibenamkan bahwa pemahaman demokrasi yang ada di negara berkembang itu sedang mengalami backsliding ya, atau mungkin mengarah ke semi otoritarian, dan itu memang dianggap general di semua negara, baik itu di negara Asia Tenggara misalnya, kita dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Myanmar, dibandingkan dengan India dan sebagainya. Dan itulah kemudian berusaha dicangkokkan mungkin ke saya saat itu untuk melihat bahwa
apakah memang Indonesia juga mengalami seperti itu? Apakah memang Indonesia juga mengalami kemunduran? Dan memang dijustifikasi dengan berbagai macam teori, kemudian dijustifikasi dengan berbagai macam statistik. Nah, ini yang paling penting ya, ketika kita tidak bisa berpikir secara Indonesia. Karena memang sekarang ini tren ilmu politik yang saya alami itu memang sedang mengarah ke positivistik, di mana sekarang kajian area studies itu lebih mengarah ke positivistik untuk melegitimasi justifikasi pemikiran Barat atau pemikiran Asia, sehingga kita pun sebagai orang Asia kadang tidak bisa berpikir counter terhadap pemikiran mereka gitu. Gitu ya. Serius Iya, nih, bro. Ini luar biasa berarti ya? iya Mas. Karena sekarang kan mainnya dataset semua. Kalau kita lihat kalau kita lihat kajian-kajian demokrasi Asia Tenggara, Asia Timur, Asia atau mungkin Asia lain, itu sudah mainnya dataset dan itu sudah jelas berbagai macam indikatornya. Ada yang mau panel data bisa, ada yang mau bivariat bisa, sehingga kita pun uh, tidak bisa meng-counter terhadap indikator yang telah ditetapkan dalam lembaga survei itu gitu. Dan itu terjadi ke saya ketika saya kemudian berusaha meng-counter bahwa kayaknya nggak seperti ini deh kayak perilaku pemilih itu. Tapi kemudian dengan legitimasi A, B, C, D yang itu sophisticated ya, dengan berbagai macam panel regresi, kemudian jenis regresi lainnya misalnya, soalnya kita menerima mengcounter gitu loh. Ya udahlah, yang seperti ini yang ada di Indonesia dan itu yang membuat saya ya, nerima yang pandem gitu aja. Ya, Dan oke. ya, kalau pengalaman saya lain memang di sini kita juga selain tadi kalah dalam hal pengetahuan atau mungkin kita kalah dalam justifikasi karena kita tidak punya resources untuk statistik dan lain sebagainya. Yang kedua, kita memang kalah dalam jaringan elit. Kalau kita lihat memang orang-orang bule itu atau sekolah barat itu punya akses lebih terhadap orang-orang penting yang ada di Asia ya. Misalnya ketika saya berinteraksi dengan supervisor saya, ya dengan mudah bisa ketemu dengan sosok yang tentu di Indonesia sangat sulit dijumpai ya. Bahkan saya di BRIN sendiri sangat sulit tembus ke orang itu gitu loh. Ya. Dibawa oleh dibawa ke Australia dengan undangan DVET tentunya, itu dengan mudah bisa ketemu dengan kemarin ya kalau di ENU kalau nggak salah ada Anies Baswedan, ada AHY, ada Prabowo, ada Pak Luhut ya, yang itu kami di BRIN pun tidak bisa memenuhi, tidak bisa menembus akses ke mereka ini gitu. Nah, mereka nurut datang gitu ya. Dan itu kan amazing gitu kan. Iya, dan bahkan Bu Sri Mulyani aja sering banget datang ke Crawford School of Public Policy saat itu ya. Yang itu ketika saya di BRIN mau akses ke beliau di Kemenkyu ya, padahal tinggal kirim undangan via Gojek kan bisa ya. Itu sulit tembusnya. Dan kemudian mikirkan, ini kenapa kita kemudian agak sulit temu pejabat gitu loh. Itu yang ini agak ironis ya kalau kita berusaha buat kajian Indonesia dengan cara Indonesia sendiri, karena memang pejabat kita kemudian lebih suka diundang orang asing daripada kita sendiri gitu loh. Entah mungkin akomodasinya lebih tinggi atau apa, kita nggak tahu, tapi memang itulah fakta yang terjadi sebenarnya. Dan itu sorry, aku mau lanjut. Itu relasi yang secara substansi, isi dan spirit dan nuansanya itu sama nggak sih pas zaman penjajahan antara relasi antara para priai dengan para penggede-penggede dari Belanda itu sebenarnya? Saya kurang begitu paham sih Mas. Mungkin teman-teman yang bisa melengkapi. Tapi yang bisa saya lihat secara sederhana memang relasi itu kan dibangun dari jejaring ya. Yang jaring itu entah karena orang bulenya itu butuh data ke mereka atau mereka yang pejabat kita perlu pengakuan internasional misalnya. Sehingga mereka itu kemudian bisa klik dengan mudah gitu. Nah, itu pengalaman pertama ya. Yang kedua, ketika saya kemudian ikutan summer school ya tahun lalu dan ketemu salah satu dengan seorang electoral strategis lah, base-nya di Singapura, dan cerita bahwa saya bisa dengan mudah ketemu dengan Prabowo Subianto dengan email. Dan itu yang membuat saya langsung takjub kan, wow.
Ini orang asing ya, seorang political strategist itu bisa dengan mudah mengundang sekelas Pak Prabowo ke Singapura untuk bisa ngomongin tentang pemilu dan sebagainya. Lah kita di BRIN aja mau ketemu dengan eselon 1 Kementerian A, B, C, susahnya minta ampun gitu loh. Hmm. Minta akomodasi A, B, C, apalagi kelas pejabat atau menteri ya, yang tentu protokolnya lebih ketat ya. Lah ini kok bisa-bisanya dengan orang asing itu cepat sekali nanggapi dan cukup responsif. Inilah yang membuat kita atau kami di BRIN ya tentunya kalau diminta berpikir secara Indonesia ya susah. Gimana kita resource-nya terbatas, limitasi secara akses ke pejabat, secara data, sehingga mau produksi pengetahuan secara Indonesia di BRIN pun kemudian kita terbatas dengan hal-hal yang demikian sebenarnya, Mas Musa dan Oke, teman-teman. oke. Jadi saya simpulkan, boleh nggak saya ini mengatakan bahwa atau berargumentasi atau argumentasinya kamu bilang kalau kita masih belum bisa berpikir secara Indonesia dan Belum. mempunyai otoritas penuh untuk mengatakan tentang pandangannya tentang Indonesia sendiri yang kemudian diiakan atau bisa disandingkan equal dengan yang bule-bule itu. Yeah. Wah, luar biasa ya. Maksudnya saya baru merasakan pengalaman kamu itu sangat real gitu ya ternyata. Nggak cuma di buku aja loh maksudnya. Kalau saya kan baru baca-baca di buku gitu ya. Kalau ya mungkin nyambung dengan Umar tadi ya. Ya mungkin kalau pemahaman saya ngasong ini lebih pada mencari panggung ya. Artinya kalau yang saya lihat selama saya bekerja di institusi saya dan kemudian melihat rekan-rekan akademis lain di luar, memang pada akhirnya kemudian kita berusaha mencari panggung di luar akademis misalnya. Menjadi seorang endorser atau mungkin kita kemudian berafiliasi dengan hal tertentu misalnya. Karena memang kita tahu sendiri beban akademik di lembaga akademik Indonesia itu makin lama makin memberatkan dan makin birokratis. Dan itu yang Oh, yang saya baca dan saya amati ketika sudah mencapai golongan tertentu misalnya mereka kan berupaya menjadi endorser terhadap si A, si B atau si C, dan itu yang saya lihat dan itu memang terjadi dan itu memang sudah jadi benar umum ya. Dan inilah yang kita bisa lihat bahwa kalau secara akademik kita mungkin untuk saat ini ke depan mungkin hanya sebagai konsumen pasif ya terhadap produksi pengetahuan. iya. Secara politis kita kemudian berangsur-angsur sudah bermigrasi ke yang non akademis, misal menjadi endorser atau misal menjadi kolaborator A, B, C, yang itu memang lebih menjanjikan daripada jadi seorang akademisi itu, Mas Musa. Iya. Oke. Thank you. Silakan Pak Wasis sekarang. Oh ya, baik, terima kasih. Kalau mungkin kalau dari saya pribadi, yang penting continue menulis saja lah, Mas, Mbak. Karena itu yang menjadi legasi kita dalam dunia akademik. Soal kita mau dikutip siapa, mau mengutip siapa, biar nanti sejarah yang membuktikannya. Karena tugas kita kan sebenarnya kan adalah menulis dan menuliskan, yang itu kan jadi jejak kita di masa depan. Jadi memang itulah yang mungkin kita bisa lakukan sekarang, menulis, membaca, menulis yang kita pikirkan delegasi kita pribadi yang itu mungkin suatu saat bisa menjadi warisan jariah kita atau mungkin karya kita lebih besar dari orang-orang yang biasa kita kutip di tulisan kita. Itu saja sih Mas Musa. Oke, terima kasih Mas Wasis.